Nah sehingga dia bingung. Tapi kami harus berangkat. Nah itu Natal. Saya bilang pada dia, kalau suasana Natal begini sulit dapat transport. Karena itu daerah Kristen. Wah dia kecewa sekali. Terus saya tanya, jadi kalian tinggal di mana? Tidak tahu. Saya bilang, oke, nanti sampai di bandara, di Nabire. Waktu pas mau berangkat dari Biak, saya sudah telepon salah satu anak kami untuk carikan, kalau tidak charter pesawat, karena mereka mau charter, atau charter mobil, saya suruh nyiapkan. Ternyata ketika kami mendarat, istri saya jemput. Terus saya bilang, ini ada masalah 4 orang ini. Loh siapa? Kamu kenal? Enggak kenal. Saya cerita begini, oke sebentar. Jadi kami agak lama di bandara, karena mereka harus ada keputusan. Sebab tanggal 28 Desember, orang Indus kembali ke Inggris. Saudara, ternyata tidak ada. Tidak ada satupun sarana transportasi yang memungkinkan. Bahkan dia punya uang berapa banyak pun tidak mungkin. Akhirnya saya bilang, sudah kita makan dulu. Kami punya rumah makan di sana, saya ajak mereka makan. Ayo kita makan dulu. Mereka heran. Nah waktu makan, istri saya itu tanya, maka itu saya bersyukur. Ini kebiasaan kami. Kami gak kenal orang ini. 4 ini. Begitu selesai makan, istri saya nawarkan, biar mereka nginap di rumah saja. Saya kaget, saudara. Akhirnya sampai tanggal 28 itu mereka tinggal di rumah. Padahal yang 2 itu Islam. Yang orang Indonesia nggak tahu di agama. Yang orang Biak pasti Kristen. Ada ibadah Natal, ada yang ikut. Saudara, berilah tumpangan. Ini pesan Tuhan. Ajak orang bisa berkata, aku mau pulang. Aku mau pulang. Amin. Berbahagialah setiap kita. Kalau dimulai dari anggota keluarga kita dulu, kita bisa, mereka masing-masing bisa berkata, aku pulang. Karena aku punya rumah, aku pulang. Tapi setelah itu, berilah tumpangan. Sekarang kita punya 2 macam rumah. Satu rumah yang fisik yang di dunia ini. Nah rumah yang fisik itu tergantung kapasitasnya. Betul? Yang kedua, itu rumah hati kita, di mana Yesus tinggal. Nah rumah hati kita ini tak terbatas. Coba renungkan. Percayakah saudara? Di rumah hati kita ini, kita bisa terima 2 juta orang? Jawab, bisa tidak? Bisa. Nah, justru menerima orang di rumah jasmani, rumah fisik, itu bisa munafik dan pura-pura. Tapi menampung orang di rumah hati, ini gak bisa pura-pura. Contohnya, suatu kali saudara terima tamu, minta ampun tamu ini, kotornya, kencing gak pernah bersih kalau nyiram, baunya minta ampun. Wih, makannya luar biasa. 2 hari kemudian pulang, pamit, pasti berkata, syukur pulang sudah. Tapi waktu dia pamit, maaf ya jangan tersinggung, saya coba ngomong apa adanya. Begitu pamit, kita bisa berkata, ya lain kali silakan balik ya. Mulutnya itu. Maaf, tapi hati berkata, balik awas kamu. Tapi kalau kita menerima orang di rumah hati ini, nggak bisa munafik. Betul tidak? Jadi kata pulang ada 2 arti. 1, kita bisa bawa ke rumah kita. 2, kita terima di hati kita, di mana ada Yesus di situ. Luar biasa. Ayat terakhir, pemusik habis ini kalian siap. Markus 2 ayat 1 dan 2. Saya kagum pada ayat ini. Sama nanti kita menemukan kebenaran yang luar biasa ini. Kemudian sesudah lewat berapa hari? Ya, Yesus bagaimana? Ayo lihat ya. Yesus bagaimana? Ya. Bukan, ya. Sebentar saya lihat dulu. Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di mana? Nah, mari bedakan. Apa bedanya Yesus ada di rumah dan dia ada di sebuah rumah? Coba jawab, bedanya apa?
Yesus ada di rumah dan dia ada di sebuah rumah. Ayo cepat. Bedanya apa? Kalau dia ada di rumah itu artinya home, rumahnya sendiri. Tapi kalau dia ada di sebuah rumah, ya rumah orang lain. Nah, ketika saya pertama kali mempelajari ini, itu mengganjal di hati saya. Ia ada di rumah. Kan dia nggak pernah punya rumah. Apa nggak salah terjemahan? Akhirnya saya lihat beberapa terjemahan yang lain. Sama, ia ada di rumah. Ayat 2. Maka bagaimana kondisinya? Ayo baca. Kondisinya bagaimana? Datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Maka ayat ini saya jadikan ukuran sampai hari ini. Dengarkan. Maka rumah hamba Tuhan, rumah orang Kristen tidak boleh sepi. Setuju? Kenapa nggak boleh sepi? Karena di mana ada Yesus di rumah, orang pasti datang ke situ. Maka itu kalau sampai rumah hamba Tuhan sepi-sepi terus, orang mau datang takut. Apalagi kalau ada undangan, ada acara, ditulis di bawahnya dilarang bawa anak-anak. Maka itu bukan rumah orang Kristen. Saudara, rumah kita sepi atau ramai? Di mana ada Yesus, rumah itu pasti ramai. Saudara perhatikan semua agama di dunia, itu pasti Tuhannya punya rumah-rumah. Semua lihat aja. Tapi Yesus Tuhan kita, dia nggak perlu rumah-rumahan, sebab rumahnya adalah tubuh kita masing-masing ini. Disitulah orang akan banyak datang kepada kita, kepada Yesus lewat kita. Suami istri, maukah kita ciptakan taman Eden itu di rumah kita? Maukah surga kita hadirkan kembali ke bumi, supaya bumi jadi seperti surga? Mari suami istri kita berdamai, saling mengampuni. Mari kita menghampiri Tuhan.